Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terakhir wasillah dan menyambung tali kekerabatan. Itu ajaran Islam dan itu merupakan salah satu pokok yang diajarkan di dalam agama kita. Ojo sampai putus kekerabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang masih ada belum jawab Pak, biar dapat pahala semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pini sepuh, ada Kum Dai yang paling kami kenal, juga Pak Haji Noto, juga Bapak Kum Camat barusan, Masya Allah, yuswa 73, tapi tampilan dan casingnya masih seperti 37 Kum, Masya Allah. Alhamdulillah, saya pribadi merasa sangat beruntung berkesempatan berbaur di acara yang insya Allah mubarak ini, acara silaturahim, di mana acara silaturahim atau yang sering-sering kita sebut dengan halal bihalal ini, kalau kita telisik di dalam pensyariatan Islam, merupakan satu di antara beberapa ajaran pokok, ajaran fundamental di dalam Islam. Di saat Nabi SAW pertama kali diutus, masih di kota Makkah, di mana belum ada orang beriman sama sekali kecuali beliau dan orang pertama istri beliau, Sayyidah Khadijah. Ajaran yang disampaikan diantaranya adalah silaturahim, sebagaimana yang Abu Sufyan kemukakan ketika masih kafir, diundang oleh Raja Heraklius di Syam, dikonfirmasi, wahai Abu Sufyan, konon di kotamu Mekah ada orang yang ngaku nabi, betulkah? Betul wahai raja. Apa yang diajarkan oleh nabimu itu, oleh orang yang mengaku nabi itu? Ini posisi Abu Sufyan masih kafir Pak, masih menjadi musuh utama Rasulullah SAW atas dakwah tauhid beliau. Lalu Abu Sufyan ini mengatakan, kultu, aku berkata, kata Abu Sufyan, yaqulu, Muhammad itu mengatakan, ubudullaha wahidah wala tusriku bihi syai'a, sembahlah Allah, dia yang esa, dan jangan mensekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian Raja Heraklius membenarkan, benar, memang nabi-nabi sejak dulu seperti itu ajarannya. Jadi Heraklius itu meskipun non-muslim sudah belajar berbagai kitab terdahulu. Kemudian watsroku ma yakulu abaukum, tinggalkan klenik-klenik perkataan-perkataan dari nenek moyang kalian. Ini yang kedua, fundamental yang kedua adalah meninggalkan khurafat-khurafat, tahayul-tahayul yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Yang ketiga, wa ya'muruna bis sholat, kata Abu Sufyan, orang kafir padahal itu Pak. Dia memerintahkan kami untuk sholat gitu.
wasfidqi, dan memerintahkan kami untuk berlaku jujur, wal afaf, dan menjaga harga diri, terakhir wasilah, dan menyambung tali kekerabatan. Ibu Sol tadi Masya Allah berapi-api, ayo ojo sampai putus keluarga kita. Itu ajaran Islam, dan itu merupakan salah satu pokok yang diajarkan di dalam agama kita. Ojo sampai putus kekerabatan niku. Maka upaya-upaya seperti ini adalah upaya kemuliaan. Sekali lagi saya merasa bangga bisa berbaur, bisa berkesempatan untuk hadir bersama-sama di dalam amaliyah yang sangat istimewa ini, yakni menyambung tali kekerabatan. Terlepas fadilahnya, diantaranya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka sambunglah tali silaturahim. Kadang teman-teman ada yang konfirmasi, Pak Ustadz, itu yang benar silaturahmi apa silaturahim? Ya, untuk konteks dalam bahasa Indonesia semua benar. Tetapi kalau mau ditelusur dalam ilmu balaghah, ilmu kata dalam bahasa Arab, silaturahmi itu menyangkut rahman. Berasal dari kata rahman, itu kasih sayang untuk semuanya, untuk semua. Adapun rahim, semua itu maksudnya ya yang teman iya, tetangga iya, orang lain iya. Tetapi khusus untuk rahim, ini kekhususan kasih sayang Allah, kekhususan di dalam kekerabatan yang ada perikatan rahim, perikatan darah. Maka perintahnya asilah, silaturahim, bukan silaturahmi. Kalau silaturahmi ini sunnah-sunnah saja. Tetapi kalau silaturahim, ini kekerabatan yang memang ada tali nasab. Seperti nasab siapa sih? Mbah Agung Asmorjul, kemudian berturun ke Gung Abdul Ghafur, dan seterusnya. Nah, ini jangan sampai terjadi satu base saling tidak kenal tadi, siapa menyapa tidak kenal, itu masih nggak begitu apa-apa. Tapi kalau sudah ternyata bermusuhan, ternyata masih saudaranya ini naudzubillah. Ini makanya event seperti ini sangat-sangat tadi dioprak-orak oleh Ibu Sol, oleh Bu Fajar ya, Bu Fajar. Ini dikomandani generasi ketiga, keempat harus bangkit, harus bisa nyambung ini. Nah, tadi juga Ibu Haji Ririn, Bu Haji Noto, Pak Noto menyampaikan nggak bisa subuh. Adalah orang Jawa itu kalau didatangi harus apa? Kupuh dulu, harus subuh dan harus wawuh. Gitu. Apalagi kok? Apa? Subuh sudah imbuh. Imbuh, masya Allah. Nanti imbuhnya dibawa pulang, imbuhnya. Nah, di antara subuh ini ya seperti ini. Dan di antaranya juga memberikan space di dalam acara ini untuk ada subuh yang insya Allah akan sangat bermanfaat. Ya, ini tadi disebutkan oleh Mas Sinten, itu sebagai tausiah atau apa tadi, siraman rohani atau apa. Tetapi sesungguhnya memang dalam kesempatan kali ini saya tidak akan nuturi apa-apa, karena seperti Nguyai Segoro nanti di sini sudah para pini sepuh, para orang sudah alim-alim insya Allah paham. Tinggal menata patepak. Kalau orang sini itu patepak apa? Niatnya tidak hanya rekreasi ke saudara sana, saudara, tapi niatnya adalah menegakkan atau mengikuti ajaran Islam. Jadi memohon karunia, mohon keberkahan dari kegiatan yang kita laksanakan ini. Nah, satu hal yang merupakan suguhan juga ini ingin kita sampaikan, satu premi asuransi, Pak. Asuransi surga. Jadi kalau asuransi konvensional itu harus daftar, punya premi, punya polis, nanti setor premi setiap bulan. Lah di sini di dalam Islam ada semacam asuransi nasib kita, asuransi surga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa
yang mengamalkan ini di waktu siang dan dia ketemu mati di siang itu sebelum sore harinya, fahuwa min ahlil jannah. Itu. Dan barang siapa mengamalkan ini dengan penuh keyakinan di waktu malam, kemudian dia menemui ajalnya di malam itu sebelum datang pagi atau subuh, fahuwa min ahlil jannah. Amalannya itu adalah sayyidul istighfar. Ini nanti yang belum hafal bisa di browsing, bisa cari referensi. Sayyidul istighfar itu memang agak panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bihi gimana? A'udzubika dan seterusnya sampai berakhir. Itu kalau diamalkan di waktu siang sebelum datang waktu sore ketemu ajal, artinya apa? Hidup kita digaransi surga oleh Allah melalui lisan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mensyariatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui bimbingan Nabi, Sayyidul Istighfar ini dibaca, diamalkan pada saat zikir pagi dan petang. Pagi sekali, petang sekali. Dalam rangka apa? Untuk menjamin nasib kita, menjamin surga kita. Karena kita hidup ini ya kalau enggak siang ya malam gitu. Dan hakikatnya orang kita hidup ini hanya nunggu waktu sholat dan nunggu waktu di disolati, hanya itu. Makanya Gong Dai, Pak Haji Noto itu terus siap sarung, siap sajadah. Kalau sudah mualik sudah berangkat ke masjid. Seperti itulah sebenarnya. Sehingga aktivitas kita apapun di luar waktu sholat itu sesungguhnya hanya selingan nunggu waktu sholat. Kalau sudah subuh Pak, yang ke sawah, yang ke kantor, dalam rangka nunggu waktu duhur untuk sholat. Nanti habis duhur lanjutkan pekerjaan atau istirahat, tidur siang, nunggu waktu asar. Hanya itu. Nah, jaminannya agar kita benar-benar husnul khotimah, mendapati akhir hidup yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi dan petang, siang dan malam, 2 kali sehari. Karena disitulah letak kematian kita nanti. Kalau tidak siang ya malam, sore itu masuk siang lah kalau masih belum tenggelam matahari. Hanya itu. Oke, ini suguhan, insya Allah suguhan yang tidak yang sangat berharga tetapi tidak bayar. Kalau asuransi itu kan jaminan nanti kalau anaknya lulus SMA bisa mengambil untuk daftar kuliah dan seterusnya. Istilah orang Jawa itu betok celengan itu Pak. Lah kalau ini tidak usah setor berupa materi, hanya setor berupa amalan, mengamalkan Sayyidul Istighfar. Kok berat ya Ustaz? Bacaannya agak panjang. Ustaz aja tadi lupa. Itu Pak, kadang-kadang amalan itu seperti ini. Kalau mau sholat, kalau mau salam, sebelum salam Rasul itu mengajarkan satu doa sebelum salam. Fil alaminna innaka hamidum majid. Sebelum assalamualaikum itu ada bacaan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati mahya wa mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Ini sehari-hari dibaca, diamalkan. Tapi kadang-kadang ketika ngomong di depan umum seperti ini macet-macet, kadang-kadang lupa blank. Saya itu istighfar tadi. Saya itu istighfar. Itu nggak terlalu panjang sebenarnya. Saya kemarin sempat saya mau fotokopi, barangkali ada yang belum hafal. Kalaupun sudah ada yang hafal, nanti fotokopi dibawa pulang, dikasihkan temannya atau saudaranya atau siapa saja. Itu. Jadi, tapi sekarang media sosial sudah sangat masif. Kita bisa browsing dimanapun, ngambil dimanapun. Bahkan kalau tidak cukup hanya melihat tulisan, itu ada YouTube, ada suara Sayyidul Istighfar, diklik mawon nanti keluar itu.
Ada yang dilakukan, ada yang dibaca biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka gimana Kak ini? Abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Ini gitu. Amalan-amalan simple sebenarnya. Ya, ini semua sampun hafal ya, Pak. Saya itu ikhlas sampun nggih, alhamdulillah. Monggo niki diajarkan ke ponakannya, ke teman dekatnya. Monggo, karena ini merupakan jaminan surga kita. Ini yang dawuh Rasul, fahuwa min ahlil jannah. Rasul itu tidak berkata-kata kecuali merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo saya itu istighfar itu diabadikan di dalam hidup kita sebagai bentuk jaminan surga kita. Berat Ustaz, panjang, kadang-kadang juga lupa-lupa. Ya, kita bisa memohon bimbingan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah ada yang di bawah 40 tahun usianya, tidak ada, semua sudah 40 tahun ke atas nih. Semua ini pesertanya ada. Nah, nanti terkhusus yang 40 tahun ke atas ini ada tuntunan Nabi dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan doa khusus agar hidup kita terbimbing, agar termasuk bisa istiqomah mengamalkan Sayyidul Istighfar tadi. Rabbi auzi'ni an ashkura bi ni'matika alayya wa a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi doa untuk agar kita bersyukur kepada Allah nanti bisa dibuka di surat Al-Ahqaf ayat 15. Oke, yang bawa HP bisa dicatat Al-Ahqaf 15. Ini amalan disunnahkan, dituntunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, itu Al-Ahqaf 15 bagi orang yang sudah 40 tahun sampai usia 40 tahun dia hendaknya mengucapkan atau berdoa atau mengamalkan kalimat ini. Rabbi auzi'ni an ashkura bi nikmatika alayya wa amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ini memohon agar kita diberi petunjuk untuk senantiasa bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, dan juga mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bisa beramal soleh, yang amal soleh itu bisa bermanfaat kebaikan-kebaikannya kepada seluruh keturunannya. Demikian menjelang asar sedikit hal Agung Dai biasanya ada feedback begitu atas apa yang kita omongkan, sehingga ada interaktif begitu. Agung Dai mungkin bisa dipandu memperjelas segala sesuatunya tadi ya, atau dicukupkan karena sudah menjelang waktu asar. Dan inilah suguhan spiritual yang disematkan di dalam diantaranya formasi atau pasugatan, selain berupa daharan, selain berupa wawuh tadi, juga berupa sangu spiritual sebagai pengingat kita semua yang sudah tahu ya, untuk semakin kita ingat lagi dan diniatkan untuk juga disampaikan kepada orang-orang terdekat, orang-orang tercinta kita. Sambut loh, tidak ada interaktif. Doanya yang sepuh loh. Sudah mohon ya. Mohon monggo segala sesuatu yang dipegang ditaruh dulu. Kita mengheningkan hati, kita mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kesini tidak hanya dapat senang-senang saja, tidak hanya dapat capek saja, tetapi benar-benar dapat keberkahan, dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa mendapatkan kemuliaan, kita mudah-mudahan tidak usah dengan cara direndahkan orang, karena salah satu ketinggian derajat seseorang kadang melalui proses direndahkan oleh orang. Penjual es teh direndahkan sedemikian rupa, derajatnya langsung ditinggikan oleh Allah. Tapi mudah-mudahan kita tidak usah melalui proses seperti itu. Kita dengan memohon
keberkahan dari Allah, mohon derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Ya Allah ya Rabb, kami semua anak keturunan Bapak Asmo Rejo yang berkumpul di sini menghibah, mengharap barokahmu ya Allah, mengharap ampunanmu ya Allah, mengharap bimbingan dan pertolonganmu ya Allah. Selamatkanlah agama kami ya Allah, peliharalah akidah kami beserta anak keturunan kami ya Allah. Selamatkanlah jalan hidup kami sehingga kelak ketika kami bertemu denganmu dalam keadaan ridho dan engkau ridhoi ya Allah. Engkau kumpulkan bersama hamba-hambamu yang soleh dan berbondong-bondong memasuki surgamu bersama Nabi kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, kami semua yang saat ini masih hidup pasti suatu saat akan Kau panggil menemui ajal ya Allah, menemui ajal kami ya Allah. Maka selamatlah kami dari fitnah kematian, dari fitnah kubur, dan dari fitnah di akhirat kelak ya Allah. Selamatkanlah kami hingga kelak bersama dengan Nabi-Mu dan bertemu denganmu di surga-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang zalim, orang-orang yang lemah. Maka apabila Engkau tidak ampuni kami, apabila Engkau tidak bimbing kami, tidak kasihani kami, sungguh kami semua ini adalah orang-orang yang merugi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, di sekeliling kami terjadi banyak fitnah-fitnah, penyesatan ya Allah, dan mata kami sungguh rabun atas itu semua kecuali Engkau berikan keawasan, kepekaan. Maka tunjukkanlah kepada kami ya Allah bahwa yang hak itu menurut-Mu adalah hak menurut kami ya Allah, dan berilah kekuatan hati kami, jiwa kami, badan kami untuk mengikuti sesuatu yang hak itu. Dan bukalah mata hati kami seterang-terangnya bahwa kebatilan yang beredar, yang bertaburan di sekeliling kami ini adalah kebatilan. Dan juga berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk meninggalkan, untuk menjauhi, dan untuk menolak kebatilan-kebatilan itu.